1, 2, 3, 4, 5. Duh, Pak Haji, makasih. 500. Dan berkah. Pegang. Pak Haji, makasih Pak Haji. Iyalah. Kasih bini lo, takutnya dia ngamuk. Dia tuh nggak boleh ngelihat duit. Memang lo yang, iya. Iya. Ini namanya penyakit mata duitan. Iya betul. Gue percaya aja sama lo. Namanya istri mata duitan. Pecicilan mata duitan. Pecicilan. Oh lo nyimak bener ya YouTube gue. Ya, jadi gue mau lo paksain sedekah subuh nggak boleh bolong. Buat temen lo dikubur. Sedekah hari Jumat barokah nggak boleh bolong. Buat temen lo dikubur. Yuk. Sendiri 2 orang. Sendiri. Hah? Mana? Yuk panggil. Sekarang kuda di atas. Nanti kita ke atas. Situ. Yuk, duduk dulu. Tinggal di mana? Tangerang. Di Tangerang. Sehari-harinya apa kegiatannya? Jualan. Yang dijual? Nasi rames ya. Sama nasi uduk kalau pagi-pagi. Di rumah, di pasar, di warung, di kios, apa sewa tempatnya? Sewa tempat di warung. Oh, berapa sebulan? Setahun? Hah? 1.800.000 Pak Haji. Nah, jualannya sendiri apa suami istri? Saya jualan uduk Pak Haji. Istri yang jualan nasi ramesnya. Cuma emang deket pasar Pak Haji. Kenapa? Daerah Pasar Anyar Tangerang. Pasar Anyar Tangerang. Oke. Yang dagang istri. Iya. Suami? Nasi uduk. Ini jualan apa? Nasi rames. Nasi rames. Ya, warung Sunda. Warung Sunda. Ini nasi uduk. Nasi uduknya. Tempatnya beda apa sama? Beda. Beda sih Pak Haji, cuma deket sih. Nggak terlalu jauh gitu. Oke. Ini yang yang masak siapa yang masak? Yang masak kakak kebetulan. Ini yang masak. Kakak saya. Kakak bareng sama kakak saya. Maksudnya bukan yang masak, bukan masnya. Bukan. Masnya jualan aja. Iya. Ibu? Yang masak ada gaji gitu, gaji kakak. Mbaknya jualan aja. Nah ini maksain ke RDI, apa permasalahannya? Jadi gini Pak Haji, awalnya itu kan jualan uduk sama jualan nasi lumayan Pak Haji gitu Pak ya, untuk sehari-hari gitu. Sekarang Boro-boro. uduknya udah nggak jualan, nasi juga udah kurang Pak Haji, udah makin menurun. Utang numpuk dia. Ya. Pertanyaannya. Yang datangin pembeli kan Allah. Yang narik pembeli Allah. Nah kamu sama Allahnya nggak deket. Yang datangin pembeli Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang narik pembeli Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu sama Allah nggak deket. Gimana cara deketnya? Sholatnya tepat waktu. Ba'diyah qobliyahnya dikerjain. Berjamahnya nggak boleh bolong. Sedekah subuh nggak boleh bolong. Sedekah Jumat barokah nggak boleh bolong.
Idul Kurban jangan bolong. Besok kan Idul Kurban nih. Tinggal sehari lagi. Karena kan hari Rabu Idul Kurban. Tinggal hari Selasa. Lo paksain cari duit buat Idul Kurban. Begitu. Kita kan enggak. Bayar bunga pinjaman bisa. Mosok Idul Kurban gak bisa. Gimana? Kata Allah, lo gak waras lo. Kok gak waras Pak Haji? Itu cicilan motor bisa kebayar. Itu cicilan mobil bisa kebayar. Itu cicilan rumah bisa kebayar. Itu cicilan utang bisa kebayar. Coba kurban setahun sekali bisa gak? Murah kok cuma 3,5 juta. Paksain cari. Lo jual apa yang lo bisa. Jual. Berkorban gitu. Sedekah subuh paksain jangan bolong. Hajat pengen cair 10 miliar. Sedekah subuhnya 100.000. Ya kalau sedekah 100.000 ya cairnya 10 juta aja dulu. Jangan berharap sedekah 100.000 cairnya 10 miliar. Ini kan tamu RDAY sedekahnya 100.000. Berharap cairnya 10 miliar. Empret. Nggak mungkin lah. Mau mancing gurame masa ikannya cacing. Apa umpannya cacing. Kalau umpannya cacing dapetnya apa? Lele dumbo. Ikan gak dapet tangan kepatil. Ya kan? Nah, jadi sholat harus tepat waktu. Ba'diyah qobliyah dipaksain. Gak boleh bolong. Gitu. Berjamaah gak boleh bolong. Sedekah subuh gak boleh bolong. Sedekah Jumat barokah gak boleh bolong. Besok Idul Kurban udah tinggal sehari lagi. Besok hari terakhir, hari Selasa. Tinggal terakhir lagi. Walaupun kurban boleh sampai 3 hari, sampai hari Jumat. Tapi paksain di awal waktu. Begitu. Nah kalau bisa Idul Kurban biar bermanfaat dagingnya buat orang yang sangat membutuhkan. Siapa tuh? Anak yatim. Kan anak yatim jarang makan daging. Kalau kita bagiin ke tetangga kan tetangga udah biasa masak daging. Ngapain bagiin ke tetangga? Bagiin aja anak yatim yang kalau tetangga kan bisa makan nasi padang sebungkus. Ya kan? 10.000, 20.000. Udah dapat. Kalau anak yatim gimana mau makan nasi padang? Boro-boro dia punya duit. Makanya paksain lo besok harus duit dari mana? Ikut kurban. Begitu. Boleh gak Pak Haji saya ikut kurban di RDAY? Boleh, lo tinggal daftar namanya nanti kan pada saat dipotong diijab. Nama-nama yang potong sapi, patungan potong sapi, nama siapa? Sebut 2, nah lo nomor 3, nomor 4 gitu. Kita ini kan kebanyakan apa bos? Sholatnya gak tepat waktu, ba'diyah qobliyahnya gak dikerjain, berjamaahnya bolong, sedekah subuhnya bolong, sedekah Jumat barokah bolong, Idul Kurban gak pernah berkurban, terus pengen hidup enak, ngerokok bisa tiap hari minimal setengah bungkus, minimal sebungkus, keren kita pakai mobil, ngerokok sambil di dalam mobil keren, tapi giliran berkurban nggak mau, empret, boleh begaya, HP bermerek, ya kan HP-nya bermerek, HP-nya bermerek, ngerokok bisa. Nyetir mobil bisa. Bedandan mobil bisa. Kurban gak bisa. Emang lu gak niat? Kalau niat kan dia udah nabung. Setahun sebelumnya udah nabung. Iya berapa setahun sebelumnya? Mau 500 kek setahun. Sebulan mau 500. Kan setahun udah berapa? 5 juta. Atau 3,5 juta dibagi 12 berapa? Kan gak sampai 300.000. 300.000 berarti kan setahun berapa? 3,5 juta. Bisa patungan potong sapi buat 1 orang. Iya tamu-tamu RDAY pada bertingkah bos. Ngerokok bisa, kurban gak bisa. Nyetir mobil bisa, gaya naik mobil kacamata ngerokok, tapi kurban gak bisa. Gimana? Tapi hajatnya cair 10 miliar. Ampret lo. Terlalu banyak mulut. Udah aja.
kurban dulu, paksain. Gimana caranya kurban? Kita nggak pernah bos berkurban. Jadi wajar kalau kita nggak berpihak ke kita. Makanya kadang Allah, gue kurang apa? Kata Allah, kurang ajar. Gue kurang ajar. Lah itu pengen ekonominya naik, pengen rezekinya naik, pengen anak-anaknya sehat, pengen cucunya sehat. Tapi kurban nggak ada. Haruslah dipaksain lah. Minimal harus berkurban. Hari tinggal sekali lagi. Tinggal 1 hari lagi, besok hari Selasa. Kan, Dari mana ya? paksain. Kalau nggak dipaksa nggak bisa bos. Semua kalau nggak dipaksa nggak bisa bos. Semua kalau nggak dipaksa nggak bisa. Semua kalau nggak dipaksa nggak bisa. Jadi harus maksa. Makanya tamu RDAY paksain privat, paksain privat, paksain privat, paksain privat, paksain privat. Makanya wajar dia cair 1 triliun. Wajar dia cair 1 triliun. Karena dia privatnya udah berapa kali? Udah 23 kali, 24 kali. 24 kali 10 juta berapa? 240. Ini baru privat 6 kali aja udah perhitungan. Pak Haji, saya udah privat 6 kali tapi hajat gue belum terkabul. Nggak mungkin. Untung di lo, rugi di gue. Baru 60 juta aja lo udah minta 10 miliar. Empret. Privat lagi. Paksain. Paksain gitu. Lo juga kalau nggak maksa kan kita nggak bisa ketemu nih. Coba. Karena lo paksa, kita bisa privat. Coba kalau nggak dipaksa, nggak bisa bos. Lo datang nggak bakal ketemu gue. Kenapa? Karena kan gue udah sibuk di Jakarta. Makanya tadi Pak ada suami istri. Pak ada Pak sepasang. Oh ya udah, ntar malam ya jam 8 ya. Gitu kayak kemarin. Tadi pagi-pagi. Pak besok anggota DPR RI mau privat Pak. Besok Kamis jam 8. Bisa gak besok Senin? Gak bisa, saya mau di Jakarta. Bisa gak Selasa? Gak bisa, gue mau di Jakarta. Bisa gak Rebo? Gak bisa karena gue mau kurban. Kamis jam 8 karena sibuk. Nah lo coba kalau nggak daftar, nggak bakal privat, nggak bakal kita bisa diskusi begini. Iya, makanya lo harus paksain. Makanya sholat tepat waktu paksain. Lu ntar nyesel lo. Misalkan lo sholatnya bolong-bolong, baca Quran nggak pernah. Nah, lo dikubur. Apa istri lo nemenin di dalam kubur? Nih gue kepelin. Nggak mungkin. Kalau dia mati dikubur, lo mau gak nemenin dia dikubur? Jawab. Oh, kan kurang ajar nih istri. Kurang ajar. Kan lo katanya sehidup semati. Katanya lo setia. Masa lakinya mati dikubur, dia gak mau dikubur hidup-hidup. Nih yang repot ya. Lo mati, dikubur. Besok pagi. Misalkan besok Selasa lo mati dikubur hari Rebo. Besok hari Jumat itu rekening lo udah pindah ke rekeningnya dia. Betul gak? Pasti. Jawab lo. Pasti. Semua istri begitu bos. Suaminya meninggal hari Minggu, dikubur nih hari Minggu. Hari Senin istrinya udah ke bank, udah ngurus. Apa alasannya apa? Mindahin rekening dari rekening suaminya yang udah almarhum ke rekening istrinya. Itu kan namanya istri pecicilan. Bukan istri cicilan. Istri pecicilan. Nah dia nih. Ah? Enggak. Enggak. Enggak salah. Jadi lo harus sholatnya tepat waktu. Ba'diyah qobliyah harus dikerjain. Berjamaah nggak boleh bolong. Sedekah subuh nggak boleh bolong. Sedekah Jumat barokah nggak boleh bolong. Besok hari Idul Kurban lo paksain harus berkurban. Minimal 1. Minimal 1 aja buat usaha lo. Minimal 1 aja. Berapa Haji? Ya pantes-pantesnya lah. 3,5 juta lah. Pantes-pantesnya lah. Ini kan enggak. Harus paksa. Terus kedua.
Lo gimana caranya mulai besok? Sedikit boleh, banyak alhamdulillah. Sedekah subuh nggak boleh bolong. Soalnya ntar lo nyesel. Siapa yang nolongin lo besok di kuburan kalau nggak baca Quran? Siapa nolongin lo di kuburan kalau nggak sholat tepat waktu? Siapa yang nolongin lo di kuburan kalau nggak lo ba'diyah qobliyah? Siapa yang nolongin lo di kuburan kalau nggak idul kurban? Pengorbanan idul kurban. Potong sapi Jumat barokah. Itu. Nih, gue nanya lo dengerin ya. Besok kalau dia meninggal dikubur, lo nengok kuburan setahun 2 kali, mau puasa mau lebaran, betul gak? Empret. Orang dia dagang aja lo belum tentu tengokin tiap hari karena sibuk, alasannya kan sibuk apaan harus ditengokin, namanya suami kan, kalau ditengokin istri kan bahagia, ya kan? Apalagi kalau dia mati, boro-boro lo paling setahun 2 kali mau puasa sama mau lebaran, ya kan? Itu namanya istri setia, istri pecicilan. Nah, ngerinya gitu bos. Amit-amit jebang bayi, jangan sampai lo yang ngumpulin duit, lo yang nabung, dia kawin lagi, apa kata suami yang baru? Mama, kata Pak Haji, sedekahnya nggak boleh bolong. Pakai uang mantan kamu aja buat sedekah. Kan kurang ajar. Lo yang disiksa kubur, mantan disiksa kubur. Dia yang masuk surga berdua sama suami yang baru. Dasar istri pecicilan, istri pecicilan. Jadi waktu sama suami pertama dia nggak rajin sedekah. Pas ketemu sama suami kedua, rajin sedekah. Aduh. Iya, jadi mumpung lo masih sehat, paksain besok sehari lagi idul kurban. Sehari lagi lo paksain pinjem duit kemana aja lo pinjem. Mau kemana aja, misalkan lo punya karyawan. Karyawan, lo punya duit ya 3,5 juta. Saya pinjem dulu ya, nanti saya lebihin buat kamu ya. 100.000 atau 200.000 ya. Saya besok mau kurban, saya dipaksa sama Pak Haji suruh kurban. Begitu, bohong karyawan gak punya. Kita nih kadang majikan gak punya, tapi karyawan punya. Kok Pak Haji gitu? Kan dulu gue pernah juga begitu. Mau kurban gak punya duit. Panggil supir gue. Lo bilang sama bini lo, punya duit gak 3,5 juta? Saya mau kurban, potong sapi, patungan. Ada Pak, pinjem dulu. Besok kurban, besok gue balikin, gue lebihin 200. Jadi gue balikin 3,7 juta. Iya Pak. Udah kita kurban, dari situlah kebangkitan bos. Adalah besok order, adalah besok rezeki, adalah order. Sampai gede gini sekarang. Awalnya apa? Nekat. Makanya Allah lihat orang-orang konglomerat di Indonesia, kenapa dia kaya raya? Karena nekat. Pinter nggak ada, goblok iye konglomerat. Apaan tuh konglomerat punya titel? Ya sekarang, dulu kan dia nggak sekolah. Lagi mana sekolah orang, anak orang susah. Tapi karena dia nekat, jadi konglomerat. Sekarang bertitel, ya sekarang karena punya duit. Dulu boro-boro, orang-orang preman kok. Nah maksud gue lo harus nekat bos. Gimana caranya harus nekat. Harus gue kurban besok pagi. Harus gue kurban besok hari Selasa tinggal sehari lagi. Harus gue kurban besok tinggal 1 hari lagi. Harus gue besok kurban tinggal 1 hari lagi. Harus gue kurban tinggal 1 hari. Besok setelah itu sedekah subuh gue gak boleh bolong. Harus sedekah subuh gue gak boleh bolong. Harus sedekah subuh gue gak boleh bolong. Harus sedekah Jumat barokah gue gak bolong. Harus Jumat barokah gue gak boleh bolong. Bener kata Pak Haji, kalau gue mati, bini gue gak akan nemenin gue di dalam kubur. Teman gue dikubur, sedekah subuh, sedekah Jumat, sedekah idul kurban. Bini gue kata Pak Haji, nengok kuburan setahun 2 kali. Mau puasa sama mau lebaran. Pakai mic. Kalau sedekah subuh itu sama uang penglaris itu kira-kira dibedain apa jangan? Enggak usah. Uang pelaris lo sedekain aja. Ngapain buat disimpan, dibuat belanjain. Jadi disamain aja sama sedekah subuh gitu Pak Haji, nggak apa-apa. Iya.
Bos, gue kan bisa begini kan karena sedekah subuh, bos. Lo lihat deh, gue makanin anak yatim, makanin tamu-tamu RDAY, itu kira-kira jam 2 pagi, jam 3 pagi udah gue kasih makan. Tamu-tamu udah gue kasih makan jam 3 pagi. Wajib. Jadi sebelum azan subuh, anak yatim udah kenyang, tamu-tamu udah kenyang, anak yatim udah dibagiin amplop. Kalau orang lain kan enggak. Abis azan subuh baru nyari orang buat sedekah. Janganlah, kita lagi punya hajat, kalau bisa di awal waktu nyolong star. Makanya gue bilang tamu-tamu RDAY, sedekahnya tutup sedekah terakhir jam 11 malam. Karena nanti jam 11 malam kita bagiin uang, siapin makanan buat nanti dibagiin jam 2 pagi, jam 3 pagi. Makanya gue beda dari tempat-tempat lain. Kalau tempat lain kan enggak. Sedekah subuhnya ntar dibagiinnya siang. Sedekah subuh ntar dibagiinnya jam 6, jam 5. Udah ketinggalan, bos. Makanya lo paksain sedekah subuh. Kalau itu Pak Haji, sedekah subuhnya saya kumpulin dulu sebulan. Nggak boleh. Nggak boleh Pak Haji. Nggak boleh. Nggak boleh. Sedekah subuh ya hari ini bayar. Sedekah subuh hari ini bayar. Kalau Itu Pak Haji maksudnya kumpulin sebulan terus ke nggak boleh. Pak Haji ke RDA. Lo mau sedekah 100.000 harus tiap hari. Karena kalau lo kumpulin, nanti kalau pas lo lagi perlu modal, pinjem dulu pakai uang itu. Nanti lo balikinnya lagi lama lagi. Mendingan langsung dibayar aja. Gue sedekah subuh gue 100.000 Pak Haji. Bayar 100.000 tiap hari. Gue sedekah subuh gue tiap hari 500.000 Pak Haji. Bayar 500.000 tiap hari. Gue sedekah subuhnya tiap hari 1 juta Pak Haji. Bayar tiap hari 1 juta. Begitu. Soalnya ngerinya nih bos. Kalau lo meninggal, bini lo nengok kuburan setahun 2 kali. Sementara temen lo dikubur itu besok sedekah subuh, sedekah Jumat barokah, sedekah potong sapi Idul Kurban. Itu temen lo bertiga besok di dalam kubur. Bini lo nggak ada, bini lo udah pulang lagi. Udah nonton YouTube gue. Ya kan? Iya. Pada saat lo mati, ditidurin di depan rumah, semua orang pada takziah. Tapi kalau udah 3 hari udah lupa sama lu bos, boro-boro. Udah pada lupa, lu bini lo juga lupa, temen sahabat lo yang pernah minjemin duit lupa. Lupa lah bos. Makanya lo kalau ada orang minjem duit jangan dikasih. Kebiasaan. Gitu. Lebih baik buat modal usaha. Kalau temen ngajakin join jangan mau. Ngapain join-join? Gak ada. Begitu. Gak boleh. Ini tamu RDAY bos. Sekarang nih minjem duit, duitnya gak dibalikin. Gak apa-apa. Kata temen gue. Kenapa lo gak minta Ji? Gue sabdain. Dari boolnya keluar belatung. Sekarang lagi keluar belatung nih dari boolnya. Iya, kan duit gue dipinjam sama dia nggak dibalikin. Gue sabdain dari boolnya keluar belatung. Sekarang lagi keluar belatung. Tinggal ditunggu dioperasi. Rumahnya pasti lagi dijaminin di BPR. Sekarang rumahnya lagi dijamin di BPR. Dia pakai duit gue nggak dipulangin, gue sabdain. Pasti rumahnya dijaminin di BPR. Sekarang rumahnya lagi dijaminin di BPR. Nilainya 15 miliar. Iya. Duit gue dipinjam sama dia nggak balikin. Pura-pura dia lupa. Gue sabdain bos. Pasti rumah lo disita sama BPR. Belum disita. Baru dijaminin di bank. Karena dia minjem duit 15 miliar. Pasti boolnya keluar belatung. Ini boolnya lagi keluar belatung. Dan sabda gue gak pernah gagal bos. Gitu. Lo tinggal sabdain aja. Pasti cair 10 miliar. Gue lagi sabdain. Pasti boolnya keluar belatung. Pasti boolnya keluar belatung. Pasti boolnya keluar belatung. Ini boolnya keluar belatung. Alhamdulillah. Lo bayangin bos. Bool bisa keluar belatung. Ya dari RDAY lah.
Dari mana lagi satu santet kalau gak dari RDAY. Jadi lo paksain sedekah subuh jangan bolong. 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 Paksain sedekah Jumat barokah jangan bolong. Paksain sedekah Jumat barokah jangan bolong. Paksain besok Idul Kurban tinggal sekali lagi jangan bolong. Sedekah, paksain 3,5 juta. Lo pinjem aja duit dari mana dulu. Paksain besok. Nangis lo seumur hidup. Masa udah nggak ada yang mau minjemnya? Minjem dari Pak Haji Pak. Udah nggak ada yang percaya Pak Haji. Duit nggak ada saudaranya bos. Lo jual aja panci, kompor, dandang, piring, sendok. Mosok nggak lo kurban. Daripada lo punya panci, penggorengan, dandang, piring, sendok. Nggak sukses-sukses. Kenapa lo besok nggak lo jual aja buat potong sapi kurban hari Idul Kurban besok. Jual yang berharga ya. Iya. Lo jual. Pokoknya kurban besok lo paksain. Gimana caranya harus kurban. Malu tahu sama Allah. Malu. Orang lain sakit. Ini contohnya tamu gue yang bawa duit kabur gue. Boolnya kena belatung. Lo kan gak kena belatung bool lo. Berarti kan lo sehat. Boleh bawa kabur duit gue tapi boleh kena belatung. Tenang aja bos. Jadi paksai bos. Bisa? Iya, jadi sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Sholat badiah qobliyah jangan bolong. Berjamaah jangan bolong. Idul Kurban besok tinggal sehari lagi. Paksain. Paksain besok harus kurban. Paksain besok harus kurban. Paksain besok harus kurban. Paksain besok harus kurban. Pak Haji kalau gue besok kurban gue sabdain. Gue sabdain lah. Bisa gak sabda sekarang? Ngapain kurban kagak? Lo kurban dulu baru gue sabdain. Orang kan kadang gini. Sayembaranya belum, hadiahnya diminta. Ampret. Sayembara dulu lah. Ikut sayembara dulu, baru ngambil hadiah. Ini belum apa-apa hadiahnya diambil. Tahu dulu hadiahnya. Ampret. Gak ada. Paksain. Paksain gitu. Terus apa lagi bos? Deketin mic ya. Ya emang paling lagi itu aja sih Pak Haji, lagi terpuruknya masalah usaha ini Pak Haji. Karena kan emang satu-satunya sekarang dari itu. Sekarang lo gua kasih tugas. Bisa gak besok lo cari duit dari mana aja gua gak mau tahu. Besok harus kurban. Hari tinggal sehari lagi. Kalau lo bisa bayar kurban besok tinggal sehari lagi. Besok lo privat di sini gue sabdain. Bohong lo nggak cair 10 miliar. Lo paksain balik kanan pulang. Besok cari duit 3,5 juta buat kurban potong sapi Jumat hari kurban barokah patungan. Satu sapi buat bertujuh. Minimal lo dulu. Minimal lakinya dulu. Cari duit dari mana gua mau tahu. 3,5 juta. Kemari nanti gua ajarin lo. Bisa cair 10 miliar. Bahkan kalau bisa lo udah gak usah dagang duduk manis duit ada. Tapi lo mesti ikut kurban dulu. Itu tamu RDAY kan enggak. Iya bayar cicilan bisa kurban gak bisa. Bayar cicilan bisa kurban gak bisa. Ngerokok bisa, tiap hari ngerokok. Tiap hari ngopi. Tiap hari pisang goreng. Kurban gak bisa. Nyupir mobil bisa, bawa mobil. Kurban gak bisa. Gaya boleh, keren boleh. Tapi kurban gak bisa. Lagi mana? Hajatnya pengen sehat, anak sehat, cucu sehat. Kurban mana? Gak bisa kurban. Paksain kurban, duit dari mana pokoknya harus kurban. Paksain duit dari mana pokoknya harus kurban. Paksain duit dari mana, paksain harus kurban. Begitu. Makanya kan kadang, Ji, saya pasti utangnya lunas. Enggak mungkin lah pengorbanan lu mana. Bayar bunga cicilan bisa. Ya kan? Bayar bunga cicilan bisa bulan kemarin. Masa bulan ini gak bisa kurban.
Cicilan motor gue belum bayar 2 bulan. Nggak apa-apa, yang penting lo kurban dulu. Sebagai penyelamatnya itu. Herannya jalannya ada aja. Ya kan? Maksa. Besok tinggal sehari lagi kurban. Tinggal sehari lagi besok kurban. Hari Selasa, hari Rebo udah kurban. Hari Kamis masih boleh, Jumat boleh. Masih boleh. Tapi maunya gue yang hari Rabu aja dipotong. Karena itu kan hari pertama sakral banget. Buat temen lo besok dikubur. Lo kalau dikubur nangis bos. Orang kalau dikubur nangis. Allah bangkitkan saya sebentar aja. Buat apa? Saya mau berkurban. Lah kemarin sama Pak Haji dipaksa suruh kurban gak mau. Lo malah ngerokok. Lo dipaksa suruh kurban gak mau malah ngopi. Lo dipaksa suruh kurban malah gaya lo. Nyupir mobil. Kurban apa? Kurban bos. Paksain kurban. Paksain. Soalnya kalau gak dipaksain. Lo kalau gak maksain kan gak bakal privat hari ini. Maksain gak? Maksain. Lo kalau gak maksain bisa ketemu gue gak? Gak bisa. Gak bisa bos, harus dipaksa. Makanya anggota DPR RI maksain besok. Tapi kan gue jadwal, gue reschedule lagi hari Kamis besok anggota DPR RI 2 orang. Anggota DPR RI 2 orang besok hari Kamis jam 8 malam. Gue bilang, bos paksain dulu ya bos, iya Pak Haji. Ya udah hari Kamis. Nah lo nggak gue schedule. Hari ini datang, hari ini bisa ngobrol. Kan tadi gue di Jakarta ditelepon sama informasi, Pak Haji ada tamu sepasang. Ya udah nanti ya jam 9 ya. Saya lagi jalan dulu di Jakarta. Nah gitu. Nah maksud gue nih bos, gue mau lo harus punya duit 10 miliar. Tapi lo mesti tik balik. Lo belain dulu Allah. Dalam hal ini agama lo kan agama Islam. Lo harus kurban dulu. Besok tinggal sehari lagi. Nabi Ismail disembelih. Pada saat dia disembelih gak Nabi Ismail? Enggak. Herannya diganti secepat itu kan. Nah lu juga begitu bos. Yang tadinya rumah mau disita. Yang tadinya lo mau diambil nyawanya. Yang tadinya lo umurnya pendek. Kan jadi umur panjang. Jadi bisa dampingin ini. Si cerewet. Kan gitu. Iya. Jalan ini kan bini antik bos. Ini istri antik. Istri yang 2027 gak keluar lagi. Namanya istri limited edition. Istri stok lama. Istri yang udah expired. Dia yang suka nonton YouTube gue, lo apa dia sih? Pertama istri. Iya. Bapak istri Pak Haji. Istri, terus? Terus baru saya ikut. Suka ketawa gak? Senyum gak kalau nonton gue? Itu kalau lagi gimmicknya itu aku belum berani. Hah? Belum berani. Ya. Oh belum berani. Ini nikah udah berapa tahun? 15 tahun. 14 Pak Haji. 14. Udah dapat anak apa belum? Udah 2. Anak 3. Bawaan dari maknya berapa? 1. Pak Haji. Bawaan dari masnya? Enggak. Oh enggak. Iya 2. Hah? 2. Oh jadi dari pernikahan dapat 2. Iya. Dari mbaknya bawaannya 1. Iya. Jadi semuanya 3. Iya. Nah 3-3 ikut sama Ikut. kita semua, berdua semua. Alhamdulillah sekarang udah ngumpul di Tangerang semua Pak Haji. Oh tadinya pisah-pisah. Iya, di Adanya bisa-bisa. Karawang. Jadi mbaknya sama suami pertama dapat bujangan. Enggak, punya istri. Punya istri. Iya. Udah bawa anak gak dia? Ada 2, 3, anaknya banyak. Oh 3. Nah ini mbaknya nikah yang kedua apa ketiga nih? Kedua, Ini bujangan apa? jangan. Bujangan. Nah masnya sama ini yang pertama. Iya. Bedanya 8 tahun Pak Haji. Tuan mana? Tuan istri. Wah lu udah berondong. Pantesan lu pulen bener dari tadi senyum-senyum. Kau bisa ketemu di mana? Di Kerawang dulu Pak Haji. Acara apa? Dulu ya
Dia di pabrik sepatu, Pak Haji. Saya Merek apa? Sepatu apa? Nike. Oh Nike. Oh iya. Terus bos bagian apa? Kerja apa di Kerawang? di Texmaco Group, Pak Haji. Oh Texmaco. Sekarang masih ada gak sih Texmaco? Iya. Texmaco udah nggak ada sih, Pak Haji. Cuma Oh, anak perusahaannya ada. Asia Pasifik sekarang namanya, Pak Haji. Cuma produknya apa? tekstil, Pak Haji kan. Oh Texil. Dulu Texmaco ada pabrik mobil juga ya, mereknya Perkasa ya. Ada, iya. Ada, cuma ya bangkrut juga. Bangkrut juga ya. Iya. Iya iya. Iya. Padahal perusahaan gede ya. Udah, Pak Haji. Miliaran, ratusan miliar ya, bisa bangkrut ya. Saya juga terakhir tahun 2024 PHK, Pak PHK Haji. ini. Di Kerawang itu Pindah PHK. ke Tangerang, Pindah ke makanya Tangerang. usaha merintis lah Pak Haji. Awal merintis itu, Kok bisa milik Tangerang? Emang ada saudara di Tangerang? iya kakak. Hmm. Tadinya kakak mau bangkrut, katanya Ci, mau kan nurusin warung teteh, katanya gitu ya. Ya udah, kirain aku omsetnya bakalan oke lah ya. Pas aku pertama jualan, aduh sepi gitu ya, malah utang we. Nah, kakakku kan kebet utang tuh Pak Haji. Alhamdulillah tuh kebayar. Ya kerja di saya. Balik saya banyak utangnya sekarang kebet utang. Mm-mm. Jadi sekarang pusing banget. Gampang ntar gua ajarin. Jadi gini bos, lo paksain gimana caranya nanti pulang dari sini lo romantis, suami istri bisa gak romantis? Saya mah romantis terus, Pak Haji. Nah istri gimana? Nah, istri ini kurang romantis. Nah lo bisa gak romantis? Jadi minimal mbaknya setiap hari minimal sekali aja ngeremes alat kelaminnya suami. Itu harus disuruh terus, Pak Haji. Oh nggak boleh, harus disodorin. Jadi kalau cewek mah ya kalau pusing ekonomi pasti ya males itu ya Pak Haji. Iya betul. Tapi dengan mbaknya romantis, mau ngeremes alat kelamin suami, itu yang bikin rezeki datang. Karena kan ayatnya gini, bahasa Indonesianya ya. Hati senang, rezeki datang. Hati sedih, rezeki pergi. Iya, iya. Nah lu nggak boleh sedih, nanti rezeki pergi. Bayar bunga pinjaman, bayar cicilan, motor berdandan, perabot ada yang hilang. Nggak boleh, jadi lu harus senang. Dah laki-laki kalau alat kelaminnya diremes sama lawan jenis, Senang ya. dengerin ya. Laki-laki kalau alat kelaminnya diremes sama lawan jenis, itu dia sangat bahagia. Siapapun itu lawan jenisnya, pokoknya lawan jenis aja. Nah, itu bahagia. Mungkin ya aku suka nolak ya kan dia pengen di aku Nolak. suka apa makanya sekarang rezekinya sekali ya dan Iya. dosa ya Pak. Iya. Coba deh sekarang dah romantis gue tungguin. Sekarang aja gue tungguin. Jangan, Pak Haji. Alah gue tungguin. Lo yang romantis gue yang ngaceng. Aduh, jangan, Pak Haji. Aduh. Oh, mungkin itu ya ada itunya juga ya Pak Haji ya. Iya. Lo paksain romantis. Nanti lo kesini berdua naik apa kalau boleh tahu? Kereta. Naik kereta sih tadi, Pak Haji. Nah nanti lo pulang lagi balik. Lo gimana caranya harus romantis. Minimal alat kelaminnya suami diremes, dimainin. Iya, iya. Tapi nggak di kereta kan, Pak Haji? Hah, di kereta lah. Di kereta lah bos. Di kereta, di gerbong depan. Kalau nggak di gerbong belakang. Jangan di tengah, nggak boleh. Kata Ibu Menteri Wamen kan nggak boleh. Jadi mesti di kereta di belakang. Biar nggak benturan. Tapi bener loh, kalau nonton YouTube gue senyum-senyum. Ah? Suka kesenyum oh ya Akbar kata-kata ya asal gimana gitu ya. Makanya aku kalau game kayak gitu belum dicobain. Makanya bangun jam 00. Alhamdulillah sih bolong-bolong malam bolong lah. Baca Al-Quran 2 juz baru nyampe 2 juz. Gak apa-apa, pokoknya lo harus romantis bos. Harus romantis. Romantis nomor 3 adalah ngeremes alat kelamin laki-laki. Itu romantis yang nilainya 7. Ya nilainya 7 lah. Tapi kalau nilainya 8, mbaknya cium-cium alat kelaminnya suami. Cium. Itu nilainya 8.
Yang 9 Pak Haji. Yang 9 di emot. 9 di emot. 9 di emot. Kalau sampai keluar nilai 10. Aduh, cepet keluar juga. Ya nggak apa-apa, ambil yang nilai 10 aja, mendingan komlut. Komlut. Nilainya komlut. Apa? Kalau nilai kuliah paling cepat apa namanya, Bos? Komlaut. Komlaut. Ya, ya. Iya, tuh kameramen komlaut terus tuh dua-duanya tuh. Pak Haji menyenangkan ini ya. Emang aku sekarang kurang romantis. Harus romantis, Mbak. Marah-marah kenapa ya Pak Haji ya? Ya karena mbaknya kan nggak pegang uang. Nanti kalau mbaknya udah pegang uang, nanti pasti. Ya itu tuh ya, makanya banyak uang. Man, keluarin duit gue 400 juta buat dia, Man. 200 man. Alhamdulillah Pak Haji. Tapi jangan diambil dulu hadiahnya. Lo kan belum praktekin. Praktekin dulu. Tas hijau, Man. Diturunin nggak, Mak? Ayo tas hijau. Pengen teh marah-marah Pak Haji gitu ya. Ini kan gue kasih nih 300 juta berdua. Baik banget ya, tapi pengen teh marah-marah. Lo yang romantis, gue yang rugi. Kasih, Man, 300 juta, lihat depan, Man. Pego-pego tuh. Lo romantis, Bos. Insya Allah lah mau romantis. Jadi lo cium-cium nilainya 7. Remes-remes nilai 7. Cium-cium nilainya 8. Di emot nilainya 9. Sampai keluar moncrot 10. Tuh 300. Tuh Ya Allah. masing-masing pego. Ya, Iya. Soalnya kalau gue lihat lo bisa romantis, itu pasti cair, Bos, 10 miliar. Amin. Pasti cair. Kalau orang lain, Bos, hajat cair 10 miliar masih lama, Bos, masih 10 tahun. Kalau lu tuh depan mata nih, kalau udah privat kan enaknya, kalau privat enak nih kelihatan nih. Lu udah depan mata. Kalau orang lain, Bos, masih 10 tahun lagi, Bos, cair 10 miliar, masih 10 tahun lagi. Masih 10 tahun lagi. Kalau lu tuh di depan mata, enaknya kalau privat bisa kelihatan nih, kalau privat nih bisa kelihatan. Udah di depan mata. Caranya apa, Pak Haji? Romantis. Romantis. Lo yang romantis, gue yang rugi. pas aku suka nolakin tahu ya. Hah? Komen di YouTube apa katanya? Tamu itu romantis juga pagi. Rokok makan gratis. Romantis, rokok makan gratis. Rokok makan gratis itu mah dukun Pamarican. Namanya Bu Sari. Bu Sari nggak pernah nggak ngerokok, pasti dia ngerokok. Ngerokok pasti ngopi Bu Sari. Ada guru saya, guru santet, kan kita punya guru santet khusus spesialis tukang santet. Iya. Namanya Bu Sari, tinggalnya di Pamarican. Dia kalau saya bilang, Bu santet Bu, keluarin sampai ada belatungnya. Dia langsung nyantet tuh sampai keluar ada belatungnya. Ini kan lagi keluar belatung nih. Dia memang spesialis, Bos. Serem, Bos. Pak Haji, kalau dulu aku ya pernah ketipu ya. So aku ngedoain kan orang jelek-jelek malah ke kita. Iya karena mbaknya kan nggak punya tolak bala. Kalau kita kan punya tolak bala. Sampai Kalau saya Mbak nggak pernah balik ke saya karena saya punya tolak balanya ini. Apa nih? Apa Mbak? Apa Mbak? Coba Kok lihat bisa- bentuknya. kok bisa begitu Pak Haji? Ya iya, karena ini kan melintir-melintir buat tolak bala. Tuh, aduh, tuh. Kalau gue kirim santet ada belatungnya pasti keluar belatung. Gue santet surat banknya dijaminin di BPR pasti di BPR. Utang lo 15 miliar, Bos. Tuh. Tuh. Nih, tolak balanya gue nih. Gitu. Kalau yang paling manjur buat mematikan ini. Oh. Ini keras nih, Bos ya. Ini keras. Tapi kalau udah masuk lubang lemes. Hitam legam. Tapi bener kan nonton YouTube gue senyum-senyum. Bener. geli gitu lah. Katanya asli bener. Lebih aslinya. Gue makanya kan suka nyanyi, Bos. Nenek moyangku seorang pelaut.
punya senjata di bawah perut, dapat menegang, dapat mengerut, sekali tembak perutmu gendut. Hujan. Aduh. Jadi lo romantis bos, lo romantis, Iya. praktekin dari gue 300 juta, pego cewek, pego cowok, Romantis dulu ya. lo romantis. Gitu. Pak Haji emang tahu saya romantis kapan? Kan nanti kalau romantis lo video call sama admin gue. Tuh. Tuh. Di videoin dulu Pak Haji. Iya dong. Lagi romantis videoin dulu. Iya. Lagi ngemot nih istri lo. Video call sama dia. Kan buat pembuktian buat duit 300 juta gimana? Nanti kayak Bahaya. Apa? Bitcoin 300. Kalau like YouTube berapa Pak Haji? 1 miliar. Jadi lo nanti romantis. Coba live di YouTube gitu. Live YouTube. Dapat 1 miliar. di penjara engkau nanti ya Pak Haji. Waduh. Enggak lah, nggak di penjara, kan gue nanti yang tanggung jawab. Viral nanti ya. Viral, kan penontonnya banyak viral. Gue dapat duitnya dari YouTube 10 miliar, lu gue bagi 1 miliar, gue untung 9 miliar, ya kan? Ya iyalah, namanya RDI kandang mbe nggak waras, nyari duitnya juga nggak waras, namanya juga Haji Mbe. Aduh. Nah, bisa gak lo coba bantu gue romantis? Bisa. Harus bisa dan pasti bisa lah bos. Harus bisa dan pasti bisa. 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 Gitu. Kenapa Pak Haji maksain? Karena gue lihat lo di depan mata 10 miliarnya udah di depan mata bos. Kalau orang lain masih 10 tahun lagi bos. Kau Pak Haji tahu ya, karena enaknya privat nih kelihatan kalau privat. Kalau nggak privat ya nggak bisa kelihatan lah bos. Kan jauh. Atau video call kan enak kelihatan kalau video call. Kalau nggak video call nggak bisa. Ayolah bos, romantis. Siapa duluan bebas lah. Istrinya aja sih saran gue yang nawarin. Harus Pak Haji ya. Iya, Jangan suami dulu. jangan istri aja yang nawarin dulu. Harga Gak usah pakai ucapan, jadi langsung action aja. Jadi sampai rumah, mbaknya tangan kanannya langsung masuk ke alat kelamin suami. Ren, ren, kayak ngegas motor. Ngeng, gitu. Bisa kan? Mau belajar romantis lagi lah kayak dulu. Iya, soalnya dulu waktu lo pengantin baru kan romantis, rezekinya ada aja. Masa udah lahir anak 2, udah mulai gede-gede begini. Terus lo dulu sama suami yang pertama, waktu pengantin baru romantis, ada aja rezekinya. Ini romantis lagi sama suami yang kedua, ada aja rezekinya waktu pengantin baru. Anak kedua ada aja rezekinya tuh. Masa sekarang bisa enggak? Romantis lah. Dicumbu, disayang. Mana sih daerah-daerah terangsang suami? Kuping. Ya, kuping sambil lo bisikin, "Papa, besok jatuh tempo." Aduh. Aduh. Yang tadinya ngaceng jadi nggak ngaceng. Tadinya kan waktu di remas-remas ngaceng ya sama istri kan. Iya dong, namanya di romantis kan ngaceng kan. Pas kupingnya dijilatin sama istri ngaceng dong. Pas istri lidahnya ditarik sedikit langsung istri, "Papa, iya sayang, besok jatuh tempo." Langsung gak ngaceng loh bos. Dia gak jadi dah. Selesai mah, selesai. Aduh. Tahu aja ya itu kekurangan kita ya, kurang. Iya lo kekurangannya. Kalau orang lain kan gue suruh baca Al-Quran 12 juz. Orang lain gue suruh tahajud. Orang lain gue suruh mandi pandan.
Orang lain gue suruh sholat tobat. Lu enggak, suruh romantis doang. Itu yang kita ya. Romantis. Sayang-sayangan. Emot alat kelamin laki lo, di emot. Itu udah lama gak sih? Kapan terakhir bos? Alat kelamin lo di emot kapan terakhir? Kapan terakhir? Lupa Pak Haji. Aduh. Tahun. Cobalah di emot gitu, di emot. Buat karaokean dulu ya Pak Haji. Buat karaokean dulu. Terus nanti kalau udah selesai, pantangan, nggak boleh. Mm. Suami pakai celana dalam sendiri nggak boleh. Harus pakein gitu. Harus dipakai sama istrinya. Gue dari kecil sampai gue besar gini nih umur 56 tahun, gue belum pernah pakai celana dalam sendiri. Belum pernah gue pakai celana sendiri. Pasti dipakai nama pasangan gue. Nggak pernah gue, pasti dipasangin. Tuh, makanya duit gue nggak pernah habis-habis. Ada aja duitnya. Misalkan bini gue tadi, papa minta 5 juta, gue kasih. Papa minta 5 juta, gue kasih. Papa minta 2 juta, gue kasih. Nggak pernah duit gue habis-habis. Kok gitu? Karena gue nggak pernah pakai celana dalam sendiri, pasti dipakai sama bini gue, pasangan gue. Lalu coba dah, Iya. Kebalik tapi Pak Haji. lo makain celana dalam bini lo. Maksudnya makanya kebalik gitu Pak Haji. Makanya kebalik. Makanya kebalik. Yang mereknya ada di dalam. Yang mereknya ada di luar. Ini ada di dalam. Kebalik. Jadi mbaknya wajib pakai celana dalamnya suami, mbaknya pakein. Celana panjangnya suami, mbaknya pakein. Kaos dalamnya dipakein, kaos luarnya dipakein. Terus mbaknya nyisirin. Nyisirin. Harus disisirin suaminya. Suami ya. Iya, pokoknya didandanin dah. Namanya suami tercinta harus begitu. Nanti herannya bangsa 5 juta, 3 juta, 5 juta itu kayak kecil aja, ada aja. Oh mungkin karena itu kali ya Pak Haji ya. Iya, bini saya romantis mbak. Saya belum pernah pakai sisir sendiri, tanya bini saya. Pernah gak bu Pak Haji sisiran? Gak pernah, pasti disisirin. Pernah gak Pak Haji pakai celana dalam sendiri? Gak pernah, pasti dipakai celana dalam. Harus romantis bos. Kalau nggak mau paksa, kan kita mau dapat uangnya dari dia kan. Jadi gentongnya rezeki itu ada di laki-laki. Gentongnya rezeki itu ada di laki-laki, gentongnya. Emang aku suka marah-marah, tiap hari marah-marah terus. Penyebabnya apa? Nggak tahu pengen marah-marah terus Pak Haji. Salah dikit marah. Dikit Mike, gimana? Ya salah dikit marah, pengen marah-marah apa yang dia lakuin kesel gitu Pak Haji. Nggak boleh. Nggak boleh. Banget banget. Kedua, gue tuh hobinya nenen bos. Gue kalau tidur pasti ambil nenen. Pasti. Nah gue tanya nih berdua. Tuyul hobinya apa tuyul? Nenen. Nenen. Makanya orang yang suka nenenin pasangannya. Pasti pasangannya kalau pulang bawa duit. Bawa buah-buahan, bawa makanan, bawa cemilan, beli apa aja. Pasti, karena tuyul hobinya nenen. Jadi mbaknya wajib nenenin suami. Kanan 99 kali, kiri 99 kali. Nanti dia pulang pasti bawa duit. Pasti bawa duit gitu. Nanti lo nanya, Pak Haji nenennya yang manjur di mana sih kalau nenenin pasangannya, nenen yang manjur neneninnya di mana sih? Ya pastilah di lampu merah. Di traffic light lampu merah. Di lampu merah. Merah Pak Haji. Iya di perapatan. Nah, lo nenen sama dia di perapatan lampu merah. Ada kamera di situ Pak Haji. Kamera CCTV Polda Metro Jaya, Kakor Lantas. Langsung ditilang elektronik. Prit, ditilang elektronik. Ini ya. Tapi bener, kalau nonton YouTube gue lo senyum-senyum bener. Hah? Takut ini ada yang apa? Yang ibu-ibu pakai itu Pak Haji yang
kebalik gitu terus buat nyembuhin anaknya. Oh iya. Iya. Tapi romantis bisa ya? Insya Allah pasti bisa. Haruslah Ya. romantis. Paksain. Paksain. Pak Haji ya? Hah? Masih muda Pak Haji. Iya masih muda. Sayang bos. Gue mau lo harus romantis. Gimana caranya? 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 Lo harus romantis. Karena yang bisa nyelamatin lo dari utang lunas romantis. Karena kalau lo utangnya nggak lunas, nanti lo masuk neraka jahanam. Orang yang punya utang dan tidak bisa lunas, nanti meninggalnya masuk neraka jahanam. Makanya gue bilang sama kameramen, gimana ya biar tamu-tamu RDI nggak masuk neraka jahanam. Makanya kata kameramen, ya Pak Haji lunasin aja utangnya semuanya. Syaratnya satu, suruh romantis. Nah lo romantis dah. Romantis Gitu. ya, siap. Yang penting kan utangnya lunas. Terus lo punya modal. Orang romantis sama pasangannya kok. Iya. Kecuali kalau nggak punya pasangan, gue cariin nanti mbek bandot. Gue ada bandot satu Tapi tuh. kalau cewek Pak Haji suka ada apa masa-masanya lagi males gitu kan suka ada ya. Bos, ada tamu gue bos lagi PMK, baru main hari pertama aja bisa romantis sama suaminya. Iya, saking apa? Karena yang di pikiran dia, Pak Haji kan harus romantis. Harus romantis, harus romantis. Romantis. Iya, iya. Iya. Nanti dia bisikin, "Papa, habis sayang-sayangan makan di luar ya Papa." Itu. Nanti suaminya jawab, "Iya Mama." Tuh. Padahal kan lagi PMK hari pertama biasanya nggak mood, tapi dia bisa romantis. Nah lo coba, jangan PMK mens hari pertama dijadiin kendala alasannya pusing lah inilah. Enggak, bohong habis romantis lo nggak ada rezekinya. Tapi nggak bisa dimasukin Pak Haji. Kan nanti lo emot, alat laminnya dia emot. Gitu. Nilai 10 Pak Haji ya. Nilainya 10. Sampai keluar. Gue mau lo harus Salah. iya, lebih dari itu nggak ada. Nah, kedua, lo paksain sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Paksain besok tinggal sehari lagi Idul Kurban. Tinggal sehari lagi. Cari duit. Pinjem duit siapa aja. Karyawan lo, kakak lo, tante lo bilang, "Saya besok mau Idul Kurban, suruh Pak Haji. Biar cair 10 miliar. Gue pinjem 3,5 juta. Gue balikin 3,6 juta atau gue balikin 3,7 juta. Gue mau kurban. Karena kurban kita butuh pengorbanan bos. Jangan bilang kita nggak punya duit. Saya nggak punya duit. Lah itu lo bisa ngerokok. Nggak punya duit. Nah itu lo bisa ngopi. Nggak punya duit. Nah itu lo masih bisa makan. Alasan itu udah nggak ada. Dulu lo bisa, sekarang nggak bisa. Harus bisa. Pinjam, cari buat kurban, cari, paksa, korek. Gitu. Emang semua harus dipaksain bos. Iya. Kalau nggak dipaksain nggak bisa. Lo coba nggak maksain, nggak bakal dapat bujangan. Karena lo maksa, pasti gue dapat. Yang kemarin aja gue dapat, yang kadaluarsa ini lebih bagus lagi. Iya dulu dapat tua. Iya, dulu kan kadaluarsa dapat. Masa ini yang berondong nggak dapat? Dapat. Alhamdulillah. Nah, tinggal romantis. Sekarang dipertahanin romantisnya. Dipertahanin romantisnya. Terus. Kedua, pertahanin sedekah subuhnya jangan bolong. Kedua, ketiga, pertahanin sedekah Jumat barokahnya jangan bolong. Pertahanin sedekah Jumat barokahnya jangan bolong. Terakhir, keempat, paksain besok Idul Kurban. Cari duit dari mana caranya. Gue gak mau tahu. Pokoknya cari duit. Balik lagi ke sini cari duit. Balik lagi ke RDAY cari duit. Balik lagi ke RDAY cari duit. Paksain kurban. Kalau gue gak kurban nyesel seumur hidup. Kalau gue mati
Istri gue nengok kuburan setahun 2 kali. Mau puasa mau lebaran. Gue mati 2 hari lagi, 3 hari lagi, semua temen gue pasti lupa sama gue. Nggak ada yang ingat lagi. Orang udah dikubur, apa yang mau diingat-ingat lagi? Orang udah mati. Temen gue dikubur hanya sedekah subuh, sedekah Jumat Barokah, sama Idul Kurban. Kalau sholat kan kewajiban, nggak usah dibahas. Kalau sholat udah wajib. Kalau kurban kan maksa. Sedekah Jumat Barokah maksa. Sedekah subuh maksa. Kalau sholat udah kewajiban. Begitu bos. Gue ngeri bos kalau lo sampai mati. Ngeri. Ngerinya apa Pak Haji? Bini lo itu membahayakan bos. Nengok kuburannya setahun 2 kali. Mau puasa mau lebaran. Aduh. Ah? Enggak lah, enggak bakal. Apa? Oh, seminggu sekali ke kuburan. Seminggu sekali. Tiap hari gue kepel. Emang lo gak dagang? Emang lo gak ngantar anak lo sekolah? Emang lo gak arisan? Emang lo gak ngerumpi di dapur? Ya kan? Iya. Iya, jadi temen lo dikubur siapa? Ya 3 tadi. Sedekah subuh, sedekah Jumat Barokah, besok potong sapi hari Idul Kurban. 3 doang temen lo dikubur. Siapa yang bisa nolong? Kan kita kalau meninggal suka dibilang sama Allah, Allah bangkitin gue lagi dong. Allah bangkitin gue lagi dong. Mau ngapain kalau gue bangkitin, kata Allah? Saya mau ibadah Allah. Mau kurban. Lah kemarin dikasih hidup kemana aja lo? Malah bayar cicilan motor. Malah bayar cicilan hutang. Nggak boleh. Paksain. Untuk nyelamatin ini. Bisa? Insya Allah Pak Haji lah. Paksain ya. Pokoknya gue mau besok lo balik lagi. Harus kurban. Pinjem duit siapapun untuk kurban. Nah lo jadi pulangnya hari ini apa pulangnya besok rencananya jadinya? Besok pagi kayaknya kereta udah nggak ada ya Pak Haji. Apa? Tangerang udah nggak ada kayaknya kereta. Nggak ada. Garainya iya. Tangerangnya lo mana? Pasar Anyar. Pasar Anyar. Iya. Jadi nanti lo gua anterin sama supir gua pakai mobil sampai di IPB Dermaga. Dari IPB Dermaga lo apply Grab. Lo apply Grab. Jurusan Tangerang. Paling dari Bogor ke Tangerang Grab paling 200, paling mahal 300. Nih lo hari ini gue ongkosin 500.000 naik Grab. Gue ongkosin 500.000 naik Grab. Apply Grab tau Grab? Ya. Grab car. Nah dari IPB Dermaga gue ongkosin sampai Tangerang 500.000. Gue ongkosin. Saudara bukan, teman bukan. Tetangga boro-boro lo bos. Aduh Alhamdulillah. ya Pak. Allah. Makasih Pak. Panggil Agus suruh nganterin sampai IPB. Nih gue ongkosin gope. 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan bayarnya 400. Masih ada cepek. Bisa buat jajan lo di jalan pecel lele. Paling 20.000, 30.000 pecel lele. Berdua romantis aja suapin-suapinan. Itu awal ketemu gitu Pak Haji. Pecel lele. Pecel lele Pak Haji. Makanya muka lo kayak lele. Makanya muka lo kayak lele. Berarti gue gak salah yang ngomong pecel lele ya. Kekurangan tuh ya tahu ya saya tahu. Apa? Ya kekurangan aku syaratnya kan harus romantis. Emang aku gak pernah Lama romantis. Terus pecel lele. Emang lo ketemu di pecel lele. enggak sih enggak lupa pecel lele. Waktu pertama itu ngajak ketemuan terus langsung makan pecel lele. Pecel lele. Iya maksud gue nanti lo naik Grab. Gue mau lo sebelum sampai rumah makan dulu di mana aja. Pecel ayam boleh, pecel lele boleh. Ini duitnya cukup. Gue kasih 1, 2, 3, 4. Lu gue ongkosin. Mana ada orang berobat diongkosin. Alhamdulillah. Saudara bukan, teman bukan, tetangga juga baru kenal enggak. Taruhlah Grabnya lo ke Tangerang dari Bogor ke Tangerang Grab karet 300.000. Ini masih ada 200 buat lo pegangan Grab itu apa? Makan pecel lele, taruhlah paling mahal 400, nggak mungkin lah paling 300. Nih lo makan, baru nanti sampai rumah romantis. Lo nggak boleh mulai, yang mulai harus dia dulu. Oh gitu harus. Iya dong, lo yang bukain celana istri. Gue nggak pernah lo buka celana dalam nggak pernah gue buka. Selalu bini gue yang bukain celana dalam. Kaos kutang selalu bini gue yang bukain celana dalam. Celana panjang bini gue, baju bini gue. Mengajarkan suami
Iya betul, merajakan suami. Jadi suami dijadiin raja. Kalau habis ML, alat kelaminnya suami dilap pakai itu, pakai tisu, dibersihin. Yang bersihin siapa? Istri. Dilapin, nggak boleh langsung ke kamar mandi. Gue nggak pernah habis ML ke kamar mandi, nggak pernah, pasti dilapin sampai kering dulu sama bini gue. Udah dilapin, dikecup-kecup sama bini gue, baru gue dipakai celana. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Aduh, Pak Haji, makasih. 400. Dan berkah. Pegang. Enggak Pak Haji, makasih Pak Haji. Iyalah. Kasih bini lo, takutnya dia ngamuk. Dia tuh nggak boleh ngeliat duit. Memang lo yang, iya. Iya. Ini namanya penyakit mata duitan. Iya betul. Gue percaya aja sama lo. Namanya istri mata duitan. Pencicilan mata duitan. Pencicilan. Oh lo nyimak bener ya YouTube gue. Ya, jadi gue mau lo paksain sedekah subuh nggak boleh bolong. Buat temen lo dikubur. Sedekah hari Jumat barokah nggak boleh bolong. Buat temen lo dikubur. Sedekah patungan sapi kurban besok tinggal sehari lagi hari Selasa nggak boleh bolong. Itu buat temen lo dikubur. Itu yang bisa nyelamatin lo punya duit cair 10 miliar. Karena lo privat jadi kelihatan di depan mata lo 10 miliar. Orang lain mah masih jauh, masih 10 tahun lagi. Lo udah di depan mata. Enaknya privat begitu. Enaknya privat begitu. Kita bisa face to face, adep-adepan nih begini enak. Lama. Tapi kalau nggak privat kita rombongan bos, bisa aduh kelamaan. Oke? Bisa?